مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. بشرى لنا للمنزل العنا وفالهدى
mencintaimu menjadi rindu, ingin bertemu ya Habibi Muhammad alaika salam ya salam engkau manusia yang sempurna Ada asrama santri khusus untuk perempuan, ada asrama khusus untuk laki-laki. Tidak menyatu antara laki-laki. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Betul? Di tempat lain anak-anak sekolah dari rumah pakai jilbab, bajunya panjang, sampai di sekolah jilbab masuk tas. Habis itu cabut, naik sepeda motor, knalpotnya disunat. Kecepatan sepeda motor cuma 30 km, pegangannya 120. Tapi di Mustafawiyah, selamat anak-anak adik-adikku yang perempuan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, yang nampak cuma wajah dan tapak tangannya saja. Maka kalau mau selamat anak perempuan, masukkan ke pesantren Mustafawiyah Purba. Allahu Akbar. Laki-laki kalau mau menikah dengan perempuan yang belum pernah dipandang laki-laki, yang belum pernah disentuh laki-laki, datanglah ke pesantren Mustafawiyah. Perempuan yang solihah, terjaga, terpelihara hati dan pikirannya. Betul? Inilah orang-orang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak muda di luar sana sibuk menyanyikan lagu-lagu maksiat dan dosa, di sini anak-anak muda sibuk dengan solawatnya. Abdul Somad datang disambut dengan solawat. Ketika tempat lain anak-anak muda sibuk mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, di pesantren Mustafawiyah anak muda sibuk dengan tasrifnya. Zahabat zahabna zahabna. Asal jangan roja'u, nanti betul-betul pulang ke rumah. Inilah yang dimuliakan, yang diharapkan, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak mau mendengar kabar ada anak baru santri pesantren Mustafawiyah petang-petang, sore-sore, jam 6 menjelang azan maghrib, tiba-tiba lari ke bawah pohon karet lalu merenung, apakah aku anak asuh, anak yatim piatu, anak angkat, anak adopsi? Orang tua yang sayang kepada anak bukan yang membelikan anak handphone, bukan yang membuatkan anak kamar khusus,
bukan orang tua yang memberikan AC, bukan orang tua yang memberikan TV besar, bukan orang tua yang memberikan kamar yang mewah. Itu orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam dunia medsos. Yang saya cakapkan ini true story, kisah nyata. Bapak-bapak minta anaknya diruqyah. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak saya. Jin mana yang mengganggu dia? Anak saya ini nggak sholat, nggak sekolah, nggak mandi, nggak makan, masih hidup dia, hidup. Kok bisa anak bapak tak sekolah, tak mandi, tak makan? Dia cuma di kamar, pagi, petang, siang, malam menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Siapa yang memberikan kamar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang memberikan dia TV besar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia di kamar berhari-hari? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia tak sekolah, tak mandi, tak mengaji? Saya, Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Pak Ustadz. Apa pula aku yang salah? Inilah orang tua yang menjerumuskan anaknya ke medsos, ke handphone, ke TV, ke parabola. Kalau memang kau sayang kepada anakmu, maka kirimkanlah ke pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Allahu Akbar. Jadi adik-adikku sekalian, jangan kalian merasa dibuang orang tua, jangan kalian merasa dikucilkan orang tua, jangan kalian terpikir, jangan-jangan aku nih anak angkat yang jumpa di depan kardus waktu dia pulang sholat Jumat. Kalian ini anaknya yang disayang, kalian ini anak yang diselamatkannya. 7 tahun kalian di pesantren, keluar dari pesantren, silakan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian ini yang akan terbang ke Kairo, Mesir, insyaallah. Amin. Anak Mustafawiyah ke Mesir itu biasa, tapi kalau anak Mustafawiyah nanti ke Amerika, luar biasa. Otaknya Amerika, otaknya Jerman, otaknya Jepang, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti menanam tanaman, adik-adikku sekalian. Kalau tanaman karetnya sudah kuat, bisa ditanam di tengah hutan. Kenapa? Karena batangnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh. Tapi kalau masih kecil, tak bisa langsung ke dalam hutan. Dia mesti dikasih pot, dia mesti disiram dan dirawat, dia mesti dijaga dan dipelihara. Mana contohnya? Inilah yang sedang di depanku ini dalam pot semua ini. Tolong selesai acara dibalikkan ke tempatnya. Yang saya ada yang patah, yang rusak, yang ini. Kenapa demikian? Karena kalau langsung ditanam ke tengah hutan, dia akan copot, dia akan tanggal, dia akan tercabut, akarnya akan mati. Datang ulat memakan batangnya, datang wereng menyerang daunnya. Yang paling bahaya, ada yang paling suka pada ulat yang hijau-hijau ini dimakan ulat pemakan pucuk. Ulat-ulat itu lari mau menyerang pucuk. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Maka tanaman ini mesti dijaga, akarnya dijaga, batangnya dipelihara, daun-daunnya dirawat supaya dia tumbuh. Begitulah adik-adikku sekalian sedang berada di pesantren Mustafawiyah. Kalian dijaga dari mulai kaki sampai mata sampai telinga. Kepala kalian ditutup sorban. Kenapa anak Mustafawiyah itu kepalanya ditutup sorban? Karena kalau sudah bersorban, tak mungkin matanya liar menengok laki-laki. Kalau sudah kepalanya bertutup sorban, pasti dia akan warok menatap ke bawah. Makanya kalau ada nanti kawan-kawan agak menatap ke bawah, itu bukan mengantuk, warok namanya. Kenapa kalian pakai jubah? Kenapa pakai sarung? Itu adalah pakaian santri. Ustaz Somad, kenapa tak pakai kain? Kenapa pakai celana? Karena ini perjalanan panjang. Masih ada beberapa tempat lagi. Apalagi banyak jamaah ramai. Takut kalau berkain tanggal lepas pula. Nah, itu alasan Ustaz Somad saja.
10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Memohon maaf kepada tuan-tuan guru kalau Abdul Somad datang kurang santun, kurang layak, kurang sopan, tak sesuai dengan tata krama, adat istiadat, adab-adab di pondok pesantren. Datang kemari pakai peci merah, dirubah jadi putih. Datang kemari sorbannya kecil kali, diperbesar. Sorban saya itu kecil, saya gulung-gulung masuk ke jaket. Turun dari pesawat langsung pengajian. Kurang persiapan. Maka hari ini saya sedang berada di hadapan anak-anak muda. Setelah nanti 7 tahun akan ada yang jadi dokter spesialis insya Allah, amin. Akan ada yang jadi tentara insya Allah, amin. Akan ada yang jadi polisi insya Allah, amin. Tapi mereka tetaplah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang kita khawatirkan sekarang bukan anak muda yang tidak punya harta, bukan anak muda yang tidak punya kuasa, tapi anak muda yang tak bisa hidup setelah orang tuanya tiada. Bapaknya meninggal, ibunya mati, anak muda tak bisa hidup berdikari. Kenapa? Karena tidak biasa mandiri. Makan, ma. Minum, ma. Bebini, anak lahir, ma. Pas mau mati, ma. Mampus aja lah kau. Tak bisa mandiri. Tapi kalau dikirim ke pesantren 7 tahun, masak sendiri, sekolah sendiri, mandi sendiri, mengatur pakaian sendiri, membangun rumah sendiri, berdikari, dimanapun dicampakkan, dimanapun dibuang, dia akan tetap bisa jadi orang. Itulah alumni pesantren Mustafawiyah. Betul? Ustaz Abdul Somad ini mentang-mentang dia ceramah di Mustafawiyah, dipuji-pujinya Mustafawiyah. Oh, tidak begitu. Yang saya cakapkan ini fakta dan data. Anak-anak Mustafawiyah, kawan-kawan saya, ikatannya namanya KPTS, Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan waktu itu, karena belum ada Mandailing Natal. Sahabat-sahabat kami, alumni dari Mustafawiyah Purba, hidup mandiri di Mesir. Saya melihat dengan mata kepala. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, malam tadi kami berkumpul bersama alumni Al-Azhar, alumni dari Saulatiyah Makkah, alumni dari Suriah Damaskus, alumni dari Yaman, alumni dari semua Timur Tengah, dan mereka semuanya adalah alumni dari pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Menggelegar suara selawat dari Mustafawiyah, dipantau, digambar oleh, hilang pula kameranya. Kalau diambil dari kanan tak nampak kiri, diambil kiri tak nampak kanan, maka langsung kameranya dari atas mengambil, lambaikan tangan ke kamera. Ini rekaman nanti akan dikirim ke Instagram Ustadz Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangannya, lama-lama nanti ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Ada anaknya mau dikirim ke pesantren, anaknya ragu, anaknya cemas, anaknya takut. Nanti kalau di pesantren gimana?
Nanti begitu dikirim video ini, maka anak-anak yang ragu masuk pesantren menjadi yakin untuk masuk pesantren. Allahu Akbar. Ada orang tua yang ragu, nanti kalau anakku masuk pesantren kurus macam Ustaz Somad. Nanti kalau anakku masuk pesantren gimana makannya, gimana minumnya, gimana mandinya, gimana sekolahnya. Melihat anak pesantren Mustafawiyah macam semut berkerumun, sehat-sehat, sehat-sehat, ganteng-ganteng, maka semangat orang tua memasukkan anak ke pesantren, insya Allah. Amin. Ini semuanya untuk syiar adik-adikku sekalian. Kenapa Ustaz Somad nggak nyebut anakku? Rasanya terlalu muda untuk manggil. Ustaz Somad ini sok muda pula, kata jemaah. Inilah anak-anak muda yang bisa diharapkan memimpin Sumatera Utara dan Indonesia ke depan. Anak muda kita diserang narkoba, ganja, sabu-sabu, khamar, minuman keras, diserang oleh liberal, ateis, komunis, agnostik, diserang oleh macam-macam. Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya cuman bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oroga, Pak Raden. Itu pun sebagiannya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anak-anak muda sekarang diserang oleh apa? Drama Korea. Akhirnya banyaklah anak-anak muda Indonesia yang gagah perkasa, yang garang mengusir Belanda, sekarang menjadi melambai gara-gara sinetron Korea. Cita-cita apa? K-pop. Hancur dunia persilatan. Apa jadinya Indonesia kalau anak-anak muda kita melambai? Apa nama virusnya? LGBT. Ada pula yang ngasih tahu ke saya, Ustadz, LGBT itu mu'annas. Kenapa kau bilang gitu? Karena kalau muzakkar LGBT, LGBT, nah. Ini kena tasrif pula LGBT. Mudah-mudahan anak kita semuanya selamat dari penyakit-penyakit akhir zaman ini. Mereka yang akan memegang, meneruskan tampuk perjuangan, tombak perjuangan. Siapa yang akan melanjutkannya? Ketika yang lain kepalanya dirusak oleh sinetron. Yang merusak sinetron ini bukan anak muda. Yang dirusak sinetron ini bukan remaja. Yang dirusak sinetron ini oma-oma pun kena rusak juga. Berapa banyak ibu-ibu tidak pengajian lagi gara-gara drama Korea. Berapa banyak perempuan, laki-laki yang hancur dibuat medsos. Apa nama grupnya? Grup WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ibu itu masuk buat sepeda motor kena tilang. Mudah-mudahan selamat insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah, maka anak-anak kita selamat karena kita sudah menyelamatkannya dengan pendidikan agama. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Hai bapak, hai ibu, hai suami, kalian akan ditanya tentang istri kalian. Kenapa jilbabnya pasrah tapi tak rela? Rambutnya tertutup bagian depan nampak karena dia tak belajar di pesantren. Kenapa anakmu tak pandai mengaji? Pesantren Mustafawiyah yang dulu dikenal dengan baca kitab kuning, terbesar, terbanyak santrinya, tertua di Pulau Sumatera, langsung dari alumni Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Untuk Tuan Syekh Mustafa Hussein, untuk Tuan Syekh Abdullah Mustafa Hussein, untuk para tuan-tuan Syekh guru-guru kita semua yang pernah saya jumpa, di antaranya Ayah Mahmudin dan para ayah, para guru yang sudah mendahului kita. Syai'ul lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah mengapa kita mesti ke pesantren, karena hubungan kita tak putus dengan ulama-ulama.
Adakah di antara anak-anakku ini, adik-adikku ini yang berjumpa dengan Tuan Syekh? Tak ada. Karena jarak kita dengan Tuan Syekh jauh, tapi hubungan kita tak pernah putus dengan mengirimkan Al-Fatihah. Supaya dibukakan Allah pintu hati untuk belajar, supaya dibukakan Allah dada untuk belajar. Allah maftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Bukakan hati anak-anakku ini seperti kau bukakan hatinya para wali-walimu ya Allah, dengan banyak bertawassul dengan tuan-tuan guru, dengan membacakan Al-Fatihah kepada mereka. Dimudahkan Allah segala pelajaran-pelajaran insya Allah. Amin. Ini banyak kali ibu-ibu ini kalau ditanya anaknya bangga kali dia. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anakku di pesantren. Kenapa? Karena nggak lulus SMP. Kenapa kalian bangga anak kalian SMP, SMA? Kenapa kalian tidak pede meremehkan, menyepelekan pesantren? SMP pelajarannya satu tangan selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Fisika, kimia, matematika, biologi, bahasa Inggris. Tapi di pesantren Mustafawiyah, mari kita hitung bersama-sama. Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid, menghafal Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ditambah lagi akidah akhlak, ditambah lagi tasawuf, tafsir, ulumul Quran. Baru masuk lagi fisika, kimia, biologi, matematika, 20 pelajaran. Jadi kalau ada anakmu tak diterima di SMP, tak diterima di SMA, anaknya bandel, kau masukkan ke pesantren, gila dia langsung. Sedang SMP jadi tak sanggup, sedang SMA jadi tak sanggup, apalagi di pesantren. Pesantren ini tempatnya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang smart, anak-anak yang otaknya mampu menangkap pelajaran yang banyak. Hebat anak saya. Apa hebatnya? Anak saya hebat bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu paling banyak perubahannya cuma 5 guys. I go, he goes, she gone, he went, I'm going. Go, goes, gone, went, going. Tapi kalau bahasa Arab, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Baru kena mudhari aja kau udah error. Apalagi madhi, belum lagi amar, belum lagi Wasliyah Medan Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, di komplek Universitas Al-Wasliyah. Apa kitab yang Ustadz pelajari? Kami belajar tafsirnya Jalalain, belajar hadisnya Bulughul Maram, belajar akidahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, belajar nahunya Syarah Ibnu Aqil. Siapa nama guru Ustadz Somad? Di antara guru saya namanya Ustadz Hafiz Yazid, alumni dari Mustafawiyah Purba. Jadi pahamlah orang apa hubungan saya dengan Purba. Oh, saya memang tak belajar langsung di Purba, tapi guru-guru saya tamat dari Purba. Saya cuma selepel di bawah kalian sedikit aja. Dalam ilmu hadis, sanad kalian sanad ali, karena kalian langsung belajar kemari. Aku di bawah sedikit. Cuman karena Haji Bakri memuliakan, dinaikkannya aku ke pentas yang tinggi, gamang menengok ke bawah. Itu maka tak bergerak dari tadi. Kalau di tempat lain kan kadang ceramah jalan-jalan saya. Sini pas mau jalan takut telangkuk. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini kamera ini kan merekam semua. Besok-besok keluar berita Abdul Somad kualat tercampak ke paret. Alhamdulillah. Gara-gara tak pakai kain sarung. Saya hari ini sedang datang ke tempat guru saya belajar. Saya sedang mengambil barokah seperti guru-guru saya.
Lalu kemudian saya sebelum ke Mesir belajar di Universitas Islam. Waktu itu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. 14, tunggu tepuk tangannya, tunggu. Terpilihlah 4 orang se-Indonesia dikirim untuk belajar bahasa Arab di Sudan. Nama tempatnya Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah li ta'limil lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Di antara 4 anak Indonesia yang terpilih, namanya ketua jurusan kami, namanya Pak Muhammad Shah. 4 orang cuman anak Indonesia, terpilih dia untuk belajar ke Sudan, belajar bahasa Arab. Dan dia, guru kami itu Pak Ahmad Shah, tamat dari pesantren Mustafawiyah. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa hubungan Abdul Somad itu dengan Mustafawiyah? Pernah rupanya dia belajar di Mustafawiyah, pernah dia rupanya mengambil ilmu di Mustafawiyah. Ustaz Somad itu punya hubungan dengan Mustafawiyah. Apa hubungannya? Ada diceritakannya waktu itu, cuma aku tak ingat karena panas sekali susah aku ini. Jangan cemas. Ceramah Abdul Somad pagi menjelang siang ini bisa diulang lagi rekamannya hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Guru-guru saya yang belajar kemari, maka saya datang setiap kemari ini niat saya tidak untuk ceramah. Berdosa saya kalau menceramahi tempat guru-guru saya. Saya kemarin ini selalu niatnya mengambil barokah-barokah, atharus sholihin, kakak tapak kaki tempat orang-orang soleh dulu. Mudah-mudahan Abdul Somad pulang dari sini mendapatkan limpahan barokah Tuhan Guru. Bisa bertahan 100 tahun lebih, bisa bertahan muridnya sampai puluhan. Berapa sekarang Tuhan Haji? 14.700 orang. Bayangkan, matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2, lubang hidungnya 2. Kalikan kalian itu 14.700. Berapa matanya? Berapa hidungnya? Berapa giginya? Semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Kalau bukan karamah Tuan Syekh Mustafa Husain, takkan mungkin umat manusia berdatangan kemari. Inilah karamah orang soleh yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz Somad pun kalau ceramah orang ramai waktu dia masih hidup. Kalau mau nengok karamah orang bukan waktu masih hidup, sesudah meninggal. Abdul Somad kalau ceramah memang orang ramai. 2 hari nggak update status, hilang orang. Tapi Tuan Syekh sudah meninggal puluhan tahun, murid-murid masih berdatangan, pecinta-pencintanya luar biasa. Maka ini kemuliaan-kemuliaan, ini buah keikhlasan. Mudah-mudahan semua adik-adikku yang punya kesempatan belajar, lan tarji'al ayyamul lati madat, masa lalu tak dapat diulang kembali. Menetes air mata darah, saya contohnya menetes air mata darah, minta mundur ke belakang supaya bisa masuk ke Mustafawiyah, supaya punya sanad langsung dengan Tuan Syekh, tak dapat. Maka adikku yang punya kesempatan, yang kalian ragu-ragu, bimbang-bimbang, yang kalian pikirannya masih kacau galau, maka makin kuatlah hari ini insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad sikit-sikit Allahu Akbar, sikit-sikit Allahu Akbar? Allahu Akbar itu mengusir hantu setan. Jadi kalau ada kawan kalian mengaku-ngaku, aku rasa-rasa mau balik ke rumah, Allahu Akbar, teriakkan ke telinganya sebelah kanan, aku rasa-rasa nggak tahan lagi aku di pesantren ini, Allahu Akbar. Mudah-mudahan makin kuat. Selesai kelas 7, tamat ya nanti selesai, masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, tamat jadi dokter spesialis. Kira-kira mana yang paling banyak duitnya, jadi Ustadz Somad atau dokter spesialis? Saya tahu, tengoklah anak-anak pesantren ini orangnya beradab, dia tak bisa menjawab. Kalau dibilangnya dokter spesialis, takut dia Ustadz itu singgung, jadi dia diam aja. Saya heran waktu saya tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kenapa lah anak ini mau jadi dokter? Setelah sekarang baru saya paham. Dokter itu senternya kecil,
Beda sama orang tukang jaga malam. Jaga malam senternya besar, batunya 12. Dokter, batunya cuma 1 sebesar kelingking, senternya kecil aja. Masuk pasien ke kamarnya, buka mulut, dokter teh hati, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyak pasien itu takut menutup karena takutnya buka tutup, buka 5 tutup 5. Buka telinga kanan, telinga kiri, 15 juta. Inilah nanti anak-anak pesantren yang berhasil. Nanti kalau kalian jadi dokter spesialis, kalau kalian jadi polisi, kalau kalian jadi tentara, kalau kalian jadi jaksa, kalau kalian jadi hakim, kalian adakan reuni akbar, pulang, kalian bangunkan kelas, kalian tambahkan asrama, kalian tambahkan masjid. Ini yang akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat nanti. Setuju? Sebagai bukti bakti kita kepada guru-guru kita, pulang ke pondok, cium tangannya, muliakan, hormati yang sudah meninggal, diziarahi. Karena barokah itu ada pada barokah guru, mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, bukan soman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang duduk di bawah sedekahnya. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, semuanya akan berada di panas terik padang mahsyar. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Maka yang tempat kita berlindung nanti adalah kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada orang bersodakoh untuk pondok pesantren Mustafawiyah, membangunkan asrama, membangunkan kelas, sodakohnya 10.000, nah itu nanti di akhirat payungnya itu dari kardus. Tapi Tuan Haji Harun bisa dia membangunkan masjid, membangunkan asrama, membangunkan 30 kelas. Itu karena ada kekuasaan wakil DPRD Provinsi Sumatera Utara. Allahu Akbar. Kabarnya mau duduk pula ke DPR RI di tahun 2024. Beliau menyebut ini karena Ustadz Abdul Somad mengembanglah lubang hidung saya hampir sebesar terowongan Mina. Untung cepat saya tahan. Berapa alumni Mustafawiyah? Puluhan ribuan, ratusan ribu, jutaan alumni Mustafawiyah. Yang ada sekarang yang belajar 14.700. Ayahnya berapa? Emaknya berapa? Adiknya berapa? Kakaknya berapa? Menikah, punya suami, punya adik ipar, punya anak, punya cucu. Itu udah berapa TPS? Orang tuanya mencoblos, sudah jadi. Tuan Haji Bakri ini kan tak mau aja. Kalau mau udah jadi gubernur Sumatera Utara. Berapa orang alumni Mustafawiyah? Kalau tak percaya dengan omongan saya, ajak lembaga survei. Di setiap kecamatan di Sumatera Utara pasti ada orang Mustafawiyah. Betul? Kok kalian bilang betul? Gue pernah rupanya kalian survei. Kalau tak percaya saya, jalan keliling Sumatera Utara, dari mulai Nias sampai ke Labuan Batu Selatan, perbatasan Riau, setiap kecamatan ada orang Mustafawiyah. Saya diundang ke Jambi, pondok pesantren. Dari mana Bapak tamat? Saya dari Mustafawiyah. Saya pergi ke Mesir, alumni Mustafawiyah. Ini adalah aset yang luar biasa. Suara yang banyak ini mesti dikelola. Jangan sampai susu apa? Susu kambing, padahal yang punya sapi. Suara kita diambil orang lain. Suara kita mesti kita pakai untuk kita sendiri. Betul? Rasa-rasa kampanye 2024 pula kurasa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdul Somad berceramah, bersedekahlah, berwakaflah, bangunlah masjid, bangunlah asrama, bangunlah kelas.
5.000 perak. Judul lagunya ya dana ya dana ya dana ya dana, dana belum cair. Tapi kalau kalian duduk di anggota dewan, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPRD provinsi, DPD, tak perlu takbir, tak perlu ceramah, tak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangan. Selesai. Itu kalau tanda tangannya ke atas, itu menara masjid tuh. Kalau tanda tangannya ke bawah, itu isi sama kalian. Pakai tanda tangan itu selagi masih bisa. Betul. Alumni Mustafawiyah mesti duduk di legislatif, mesti duduk di politik, mesti duduk di bisnis. Lihat bakatnya masing-masing. Ada kawan saya ini Pak Ustadz, ya waktu di pondok dulu udah nampak bakat bisnisnya. Apa? Semua dijualnya, kuali pun dijualnya juga. Nah, ini nampaknya ada bisnis. Ada kawanku di Mesir dulu Pak Ustadz, ya alumni Mustafawiyah, masakannya enak. Bisa pula di Kairo dia masak daun ubi tumbuh. Gimana cara kalian bisa dapat daun ubi di Kairo? Rupanya minta jemur dia sama emaknya. Daun ubi itu kan kalau masuk ke pesawat, kalau masih hijau busuk sampai ke Kairo. Dijemur sampai kering macam daun kresek pisang. Setelah itu dikirim ke Kairo. Patutlah hitam daun ubi tumbuh ini. Rupanya kering. Bisa dibuatnya. Punya rumah makan kuliner. Yang penting semuanya dipakai untuk amal jariah, mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tuan Syekh Mustafa Husain dapat tiga-tiganya. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariahnya mengalir, pondok pesantren seluas mata memandang, ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Sampai hari ini dari guru bersanad sampai ke adik-adikku mengalir semuanya. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, anak soleh, cucu soleh, keturunan yang soleh-soleh, tiga-tiganya dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengikut almarhum, tiga-tiganya dapat. Ada manusia